Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan kesempatan terakhir bagi PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life untuk mengajukan rencana penyehatan keuangan yang komprehensif sebelum batas waktu 13 Februari 2023. Menurut OJK, pihaknya sudah memberikan waktu yang cukup selama ini bagi Kresna Life untuk menyehatkan kembali perusahaan. Namun OJK menyayangkan dalam RPK yang disampaikan pada akhir tahun lalu, Kresna Life tidak menyampaikan informasi yang detail terkait rencana restrukturisasi polisnya. Padahal Kresna Life mengajukan opsi untuk konversi kepemilikan polis menjadi obligasi subordinasi. Mengenai hal ini, OJK berharap agar Kresna Life bisa memperbaiki RPK dan menginformasikannya lebih detail lagi, sehingga nasabah bisa memahami dengan jelas dampak yang terjadi jika menyetujui saran dari perusahaan. OJK pun mewajibkan agar Kresna Life harus bisa membuktikan perolehan persetujuan dari pemegang saham terkait konversi kepemilikan polis menjadi obligasi subordinasi. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Ya, kami tegaskan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris, ini kesempatan yang terakhir. Dan ini harus dipenuhi dalam waktu 1 bulan sejak pertemuan terakhir itu. Yaitu jatuh tempo akan jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2023. Nah, beberapa hal yang menjadi syarat bahwa pemegang polis itu harus menyetujui secara tertulis bahwa itu dikonversi dari hutang polis ya menjadi subordinated loan, dan Kresna Life wajib menyampaikan informasi yang lengkap kepada para pemegang polis ya bahwa dampak daripada konversi itu seperti apa. OJK juga mengingatkan pemegang saham Kresna Life wajib menyetorkan modal tambahan jika rasio solvabilitas perusahaan masih belum memadai. Namun terkait hal ini, OJK masih menunggu laporan Kresna Life mengenai persetujuan konversi kepemilikan polis menjadi obligasi subordinasi. Apabila pemegang polis yang bersedia mengkonversi menjadi subordinated loan, kemudian itu rasio-rasio solvabilitasnya tidak terpenuhi, maka pemegang saham itu harus menambahkan modalnya. Karena perlu diketahui bahwa skema RPK yang terakhir itu tidak sedikit pun masuk tambahan modal dari pemegang saham. Ini hanya konversi dari pemegang polis menjadi SOL. Oleh karena itu apabila pemegang polis jumlahnya tidak memenuhi syarat, ya pemegang saham pengendali wajib menyetorkan. Apabila tidak disetorkan dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa berkelanjutan, maka OJK akan mengambil tindakan tegas terhadap hal ini karena kesempatan itu sudah diberikan cukup lama kepada Kresna Life untuk bisa menyelamatkan perusahaan.